Guys, dikatakan Indonesia mempunyai kekayaan rupiah 11 triliun guys, dan hutang Indonesia ini bisa lunas pada tahun 2022. Ini merupakan satu berita yang mantap guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan untuk semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jurnal 12, dimana kalau kita tengok judul video, dimana dikatakan Indonesia pada masa kini mempunyai satu kekayaan yang sangat besar guys, yang dikatakan hampir rupiah 11 triliun, dimana hutang negara Indonesia ini mampu untuk dilunaskan sehingga pada tahun 2022. Kalau kita tengok daripada Director General di Indonesia mengatakan kekayaan negara dilaporkan memiliki aset negara pada tahun 2020 dia meningkat sebanyak rupiah 4,397 triliun menjadi kepada rupiah 11 triliun. Bukanlah satu nilai yang kecil guys. Pasal itulah dikatakan Indonesia mampu untuk melunaskan segala hutang-hutang Indonesia pada sebelum ini sehingga pada tahun 2020. Mantap guys. Tapi apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Hutang Indonesia bisa lunas di 2022. Ternyata Indonesia punya kekayaan senilai 11.000 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang saat ini banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada utang pemerintah Indonesia. Itu artinya, kata Menko Sri Mulyani, sebagai bukti masyarakat menilai keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Menko Sri Mulyani menekankan bahwa dari segala krisis yang terjadi, ujung bebannya adalah keuangan negara. Yang mengaku senang dengan banyak pihak yang saat ini melihat aspek keuangan negara. Ia pun mengatakan bahwa banyak pihak melihat keuangan negara sangat-sangat detail, membuat dirinya sangat senang. Pada tahun 1997 sampai 1998, tidak ada yang melihat APBN dan hanya dianggap taken for granted. Di tahun 2008 sampai 2009 pun tidak ada yang lihat APBN. Orang kan hari-hari ini ada yang Sri Mulyani suka bicara masalah utang. Sampaikan aja bahwa di Perpres 72 itu waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SPN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN melaporkan nilai aset kekayaan negara pada tahun 2020 meningkat 4.397 triliun rupiah menjadi 11.098 triliun rupiah. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban mengungkapkan sepanjang tahun 2020 nilai barang milik negara tahun lalu mencapai 6.585 triliun rupiah atau 59,3% dari total aset yang mencapai 11.098 triliun rupiah. Dilansir dari CNBC Indonesia, kenaikan tersebut kata Ronald disebabkan adanya revaluasi aset atau barang milik negara atau BMN oleh DJKN.
Ia mengatakan bahwa terjadi peningkatan nilai sebesar 4.397 triliun rupiah jika dibandingkan pada nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN. Kegiatan revaluasi BMN tersebut lanjut triyunal merupakan satu di antara kegiatan pengelolaan BMN yang dilakukan bersama-sama kementerian dan lembaga negara. Triyunal mengungkapkan dalam waktu 3 tahun terakhir, DJKN terus mengembangkan inovasi, sinergi yang diaplikasikan untuk mengelola BMN yang saat ini telah menunjukkan hasil. Triyunal menuturkan bahwa hasil yang dicapai program sertifikat dan BMN berupa tanah, berhasilnya penerapan asuransi BMN secara signifikan dan diimplementasikannya jabatan fungsional penilai pemerintah atau JAPFUM, sehingga tata kelola barang diterapkan perhitungan standar barang dan standar kebutuhan BMN. Pemerintah berharap beragam optimalisasi aset negara dapat mendorong peningkatan kontribusi BMN terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nilai BMN Republik ini adalah sebesar 6.585 triliun. Nilai ini merupakan 59,3% dari total aset dalam neraca, yaitu sebesar 11.098 triliun. Terjadi peningkatan nilai sebesar 4.397 triliun jika dibandingkan dengan nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN. DJKN juga mengambil peran dalam mendukung perekonomian nasional dengan pengaturan penggunaan BMN sebagai underlying aset surat berharga syariah negara atau SPSN atau sukuk negara. Sebagian kebutuhan pembiayaan fiskal tersebut, kata Rionald, sebagian dipergunakan dalam kebijakan yang ekspansif dan juga dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pengelolaan BMN juga mengambil peran dengan revitalisasi beberapa rumah sakit serta melalui penggunaan berbagai fasilitas kantor dan asrama lainnya yang difungsikan sebagai rumah sakit. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir September 2021 sebesar 6.711,52 triliun rupiah. Utang ini setara dengan 41,38% produk domestik bruto atau PDB. Jika dibandingkan dengan posisi September 2020, utang ini meningkat tajam, yakni 954,65 triliun rupiah, di mana pada tahun lalu di periode yang sama, utang berada di level 5.756,87 triliun rupiah dengan rasio 36,41% terhadap PDB. Sebelumnya, ledakan harga komoditas juga menjadi berkah buat Indonesia. Dari minyak kelapa sawit, batu bara sampai nikel mendongkrak penerimaan negara di saat tidak terduga, layaknya ketiban durian runtuh. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara hingga akhir September mencapai 1.354,83 triliun rupiah. Realisasi ini tumbuh 16,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau YOY. Naiknya penerimaan negara ini ditopang oleh penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga perkebunan serta penerimaan biaya keluar yang didorong oleh kenaikan sejumlah harga komoditas. Secara rinci, penerimaan negara ini terdiri dari pajak sebesar 850,06 triliun rupiah atau tumbuh 13,25% YOY, kepabeanan dan cukai sebesar 182,92 triliun rupiah atau tumbuh 28,98% dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 320,84 triliun rupiah atau tumbuh 22,53% serta hibah 1,01 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak secara sektoral, kenaikan tertinggi terjadi di sektor pertambangan, di mana penerimaan pajak di sektor ini meningkat hingga 317,6% di akhir September 2021. Hal ini didorong oleh penerimaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang. Kemudian kenaikan tertinggi kedua adalah penerimaan pajak dari sektor perdagangan. Penerimaannya tumbuh 40,4% yang ditopang juga oleh pulihnya permintaan global dan domestik sehingga mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Untuk penerimaan dari bea dan cukai ditopang oleh penerimaan bea keluar yang tumbuh hingga 910,6%. Kenaikan begitu tajam ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk. Guys, ini merupakan salah satu prestasi Indonesia yang dicapai buat masa ini yang sangat-sangat dibanggakan. Kerana kalau kita tengok pada sebelum ini pada tahun 2020, di mana aset kekayaan, aset ini kita semua harus ingat bukan dalam bentuk wang. Di mana kalau kita tengok 11 rupiah triliun ini bukan dalam satu bentuk wang, tetapi dia dalam pelbagai bentuk. Dan diperkirakan daripada semula daripada jumlah ekonomi yang dihasilkan oleh Indonesia ini dianggarkan mencapai 11 triliun rupiah. Pasal itulah dikatakan 11 triliun rupiah.
Dan apa yang meningkat tadi pada tahun 2020 meningkat daripada 4,397 triliun rupiah, dia menjadi kepada 11,098 triliun rupiah pada tahun pada tahun 2021. Dan dianggarkan pada tahun 2022 Indonesia akan melunaskan segala hutang-hutang yang segala hutang-hutang dan dianggarkan pada tahun 2022 Indonesia akan melunaskan hutang-hutang. Mana kalau kita tengok di dalam kekayaan sebanyak 11,000 rupiah triliun yang didapat pada tahun 2022 itu, dia merupakan satu program sertifikat dan juga BMN. Dia berupa tanam, di mana berhasilnya dengan beberapa ansuran BMN secara signifikan dan juga telah diimplementasikan oleh Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, sehinggalah kalau kita tengok, dan juga barang-barang yang telah diterapkan diperhitungkan dengan standard barang dan juga standard keperluan BMN. Itu merupakan kata-kata daripada si Rional. Di mana sedikit nota di sini kalau kita tengok, Kementerian Kewangan telah mencatat satu posisi wang pemerintah perakhir pada September pada tahun ini 2021 sebesar rupiah 6,711 triliun, di mana wang ini setara dengan 41,38% daripada produk domestik bruto PDB. Dan kalau kita tengok, jika dibandingkan dengan posisi pada tahun lepas, pada tahun 2020 pada bulan September, di mana kalau kita tengok hutang ini meningkat tajam pada banyak rupiah 954,65 triliun, di mana kalau kita tengok pada tahun lalu itu juga period yang sama dengan hutang yang berada pada level rupiah 5,756 triliun dengan rasionya sebanyak 36,41% terhadap PDB. Dan kalau kita tengok daripada tahun ini dan juga tahun lepas, tahun ini meningkat begitu drastik sekali, dan tahun lepas sebanyak 36% dan tahun ini sebanyak 40% produk domestik bruto PDB. Ini merupakan salah satu peningkatan yang begitu besar sekali kita tengok, walaupun kalau kita tengok 11 juta triliun rupiah itu bukan dalam satu bentuk wang, tetapi dia dalam pelbagai bentuk. Tapi ini sebenarnya salah satu perkara yang sangat-sangat dibanggakan. Indonesia kini kalau kita tengok ekonomi dia, walaupun dilanda dengan COVID-19, ekonomi Indonesia masih boleh meningkat. Kalau kita tengok dengan domestik bruto dia dengan peningkatan yang begitu tinggi, daripada 30% kepada 40%. Ini merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat dibanggakan. Oke guys, untuk hari ini itu saja information daripada Musa Channel. Kepada subscriber yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.